Sering kita mendengar surat Al-Imran, yaitu surat ketiga dari Al-Quran. Imran, Al-Imran, keluarga Imran. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarga mulia yang terukir dalam sejarah. Allah memilih mereka dibanding dengan keluarga lainnya karena tanda nyata keagungan mereka. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar dan sampai tersambung nasabnya hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Di dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imrom, sedangkan dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun, antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Istri Imran bernama Hannah binti Faqudah. Ada juga yang menyebutnya Qaudah bin Qubaylah. Ia adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Anak-anaknya yang pertama adalah Asya, adalah putri sulungnya. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga yang mengatakan sebagai bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua adalah Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna. Ini dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibanding dengan lainnya sebagaimana keutamaan At-Sarid dibanding makanan lainnya. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu merupakan lontaran saat Maryam masih hidup maupun setelah wafat. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji tersebut. Cucu-cucunya adalah yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwainya dan mengajarkan tentang kehidupan. Ketika kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat, ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib.
Akan tetapi kebanyakan mereka mempercayai bahwa Isa lah yang disalib, sedangkan Allah menggantikannya. Allah menggantikannya dengan seseorang yang telah berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ketika kelak nanti akan menjelang hari kiamat, ia akan turun dan ia akan membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra yang kedua adalah Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa dari Nabi Zakaria yang terkabul, karena Nabi Zakaria tidak memiliki anak sudah lama, menanti kehadiran anaknya. Akan tetapi ketika mencapai usia yang tua, terkabullah doanya, sehingga ketika sudah mencapai usia tua, ia masih memiliki anak. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya. Beliau adalah orang yang tekun beribadah. Ia sering berada duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji tentang kitab Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci tersebut. Beliau tidak takut celaan orang-orang yang mencela.